yaitu untuk mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia. PT Freeport yang selama bertahun-tahun hasilnya dinikmati oleh para mafia dan asing, kini keuntungannya pun sudah bisa dinikmati oleh pemerintah. Tentu saja, sudah bisa dinikmati oleh Indonesia. Brozul Channel. Assalamualaikum, apa kabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa kabar anda orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa kabar anda semua? Jika sehat, alhamdulillah, guys. Itulah sebaik-baiknya rezeki, ya. Okey, guys, sebenarnya saya mahu meresyenkan daripada channel Rakyat Jelata. Bagaimana kata Rakyat Jelata di sini, keberanian Jokowi kini berbuah manis. Masih mau bilang Jokowi antik asing, RJ. Kita tahu bagaimana Freeport yang ada di Indonesia dulu dan selamanya dulu kita lihat dikonquer ataupun dipegang oleh asing, dan keuntungan Indonesia hanya bisa mendapat 9% daripada keuntungan Freeport yang ada di negara Indonesia sendiri. Tetapi tidak, guys, semenjak Bapak Presiden Jokowi yang memerintah Indonesia, Freeport yang ada di Indonesia bisa pegang dengan 51% keuntungan setiap yang ada. Dengan modalnya 55,8 triliun rupiah, Indonesia ataupun pemerintah bermodalkan untuk mendapatkan Freeport yang ada itu, dan katanya modal-modal itu akan dapat hingga pada tahun 2024 nanti. Dan kita lihat selepas tahun 2024 nanti, keuntungannya itu bisa dinikmati oleh Indonesia sendiri. Dan selepas ini Indonesia akan terus mengkrop hasil dan mengkrop saja keuntungan yang ada. Bagaimana kita tahu, sebelum Bapak Jokowi dulu, Indonesia hanya mendapat 9%, tetapi selepas Bapak Presiden Jokowi mendapatkan Freeport yang ada, dan keuntungannya hingga 51% yang didapati oleh Indonesia daripada Freeport yang ada di dalam negara Indonesia ini. So, okay, guys, bagaimana cerita yang dimaksudkan oleh Rakyat Jelata ini? Ayuh kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Nyali Jokowi untuk merebut Freeport dari Amerika Serikat kini berbuah manis. Freeport pun kini mulai setor 14 triliun rupiah ke negara. Wah. Rakyat Jelata. Freeport Indonesia ini telah mengelola tambang di Papua hampir 50 tahun. Dengan porsi kepemilikan tadi sudah saya sampaikan 9, kita hanya 9,36. Inilah 3,5 tahun ini yang kita usahakan sangat alot ini, bukan jangan dipikir mudah. Sangat alot sekali 3,5 tahun, dan begitu sangat intens sekali dalam 1,5 tahun ini. Tapi memang kita kerja ini diam. Ini menyangkut sebuah negosiasi yang tidak mudah. Dulu waktu kita mau ambil Freeport kembali, mayoritas informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Menakutkan semuanya. Nanti Papua akan goncang, Papua akan lepas, Amerika akan marah. Sampai 3 tahun kita kerja ini. Dan menterinya maju mundur. Maju kan. Jangan maju mundur. Maju mundur. Pada 2018 yang lalu, kita semua tahu Indonesia pun resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia, yaitu... Bila, guys, kita dengar ulang semula tadi? Sebentar, ya. Pada 2018 yang lalu, 2018. kita semua tahu Indonesia pun resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia, yaitu sebesar 51,2% melalui holding Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Pertambangan Main ID. Atau sebelumnya atas nama PT Inalum Persero. Adapun nilai akuisisi untuk menjadi pemegang saham mayoritas Freeport ini pun mencapai 3,80 miliar US dollar Amerika, atau kala itu setara 55,8 triliun rupiah saat itu. Akuisisi ini menandai kepemilikan Indonesia pada PT Freeport Indonesia dari yang semula hanya 9,36% menjadi 51,23%. Ya, banyak sangat, guys, ya. Sebagai pemilik saham terbesar tambang ini pun tentu saja ada kewajiban pembayaran dividen Freeport kepada Main ID yang sebagai salah satu pemegang saham perusahaan. Adapun setoran dividen yang telah diberikan oleh PT Freeport Indonesia kepada Main ID hingga saat ini disebutkan telah mencapai 900 juta US dollar Amerika atau sekitar 14 triliun rupiah. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Pemerintah kan waktu beli PT Freeport Indonesia melalui Main ID
menerbitkan obligasi senilai 3,85 miliar US dollar Amerika. Jadi biaya untuk akuisisi Freeport sebesar 3,80 miliar US dollar Amerika. Sampai saat ini, kami sudah memberikan dividen kepada Mind ID, yaitu sebesar 900 juta US dollar Amerika, ungkap Tony kepada CNBC Indonesia, dikutip pada Selasa, 27 Desember 2022. Pemerintah kan waktu beli PT Freeport Indonesia itu melalui Mind ID menerbitkan obligasi senilai 3,85 miliar dolar. Ya. Jadi biaya untuk mengakuisisi Freeport itu 3,85 miliar dolar. Sampai dengan saat ini tuh kami sudah membayarkan dividen kepada Mind ID itu 900 juta dolar. Oke. Tony pun mengatakan, pihaknya memperkirakan akan memberikan setoran dividen lebih banyak lagi kepada Mind ID ke depannya. Dia menyebutkan pada 2023 mendatang pun PT Freeport Indonesia akan memberikan dividennya hingga sebesar 1,6 miliar US dollar Amerika atau setara 25 triliun rupiah. Dengan catatan, hal itu bisa tercapai bila harga tembaga pun masih berkisar di angka 4 dolar Amerika per ponnya. Kemudian, pada tahun 2024, perusahaan diperkirakan akan kembali menyetor dividen kepada Mind ID hingga 25 triliun rupiah. Dengan demikian, menurutnya, biaya akuisisi Mind ID atas kepemilikan saham PT Freeport Indonesia sudah bisa dibilang lunas atau bahkan melebihi dari nilai akuisisi yang sebesar 3,85 miliar US dollar Amerika, yaitu pada 2024 mendatang. Tahun depan, itu sekitar 1, miliar US dollar Amerika hingga 1,6 miliar US dollar Amerika atau setara dengan 25 triliun rupiah. Dan itu apabila harga tembaga di sekitar 4 dolar Amerika per ponnya. Dan tahun 2024 juga sekitar 1,6 miliar US dollar Amerika. Jadi kalau ditotal sampai 2024 sudah lebih dari 3,85 miliar US dollar Amerika. Sehingga itu sudah bisa dibilang lunas lah, papar Tony Wenas. Dan terima kasih kepada rakyat jelata telah memberi berita yang sangat baik kepada kita untuk kita dengar berita baik untuk Indonesia dan berita baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Itulah hebatnya ya. Kalau dulu kita lihat bagaimana Freeport ataupun tambang emas ya yang ada di Indonesia banyak dipegang-pegang oleh saham-saham luar negara, terutamanya AS lah, Amerika Serikat. Dan apabila Bapak Presiden Jokowi memerintah Indonesia ini, memerintah RI ini, kita lihat bagaimana guys, Indonesia, pemerintah mengeluarkan wang 55,8 triliun rupiah untuk membeli saham-saham Freeport itu. Dan kini kita lihat bagaimana Indonesia sudah memegang saham yang terbesar hingga 51% keuntungan untuk setiap Freeport yang ada guys. Bayangkan, kalau dulu kita lihat hanya 9% saja Indonesia memegang saham di dalam Freeport, tetapi sekarang 51%. Bayangkan, sangat banyak guys. Jadi katanya keuntungan itu nanti dan balik modalnya nanti pada tahun 2024. Bukan lama, sekarang sudah tahun 2023. Tahun depan 2024 sudah Indonesia bisa mengkrok hasil dan keuntungan saja. Hebatnya Bapak Presiden Jokowi ini guys. Dia punya akalnya, jeniusnya guys. Ya Allah. Hai. Dan saya sangat salute kepada Bapak Presiden Jokowi. Hebat Bapak Presiden Jokowi. Oke guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk teman-teman yang menonton dan juga untuk saya yang mereaction. Jangan lupa klik butang subscribe guys dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozul Channel. Dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana teman-temanlah yang sentiasa mendukung Brozul Channel, teman-temanlah yang sentiasa menonton daripada Brozul Channel. Dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesihatan yang baik, diberikan umur yang panjang dan dilimpahkan rezeki kepada anda semua. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.